Suka kupu-kupu bawa sabit, dialah Silly. Dan di video kali ini mari kita bahas buildnya Silly, salah satu ratu DPS terbaik pada masanya. Jadi tanpa berlama-lama mari kita mulai videonya. Oke, kita akan masuk ke penjelasan trash dan talentnya si Silly. Untuk talentnya si Silly, setelah Silly mengalahkan musuh dengan basic attack, skill ataupun ultimate, Silly bakal memasuki status yang namanya amplification, dimana dalam status ini Silly bakal dapetin satu tambahan giliran dan dia bakal dapat buff damage boost selama satu giliran. Dan ini tuh nggak bisa ditumpuk tapi bisa dipicu berkali-kali. Contoh, kalian lawan musuh kroco, kalian kill satu musuh itu, maka kalian bakal dapat giliran tambahan, terus kalian kill musuh lagi, kalian dapat giliran tambahan lagi, dan itu bakal berputar terus. Ya, cukup bagus untuk pemula tentunya. Itulah kenapa Silly pada zaman dahulu itu meta banget. Oke, lanjut ke skill. Silly bakal meningkatin speed dia sebesar 25%, dan kemudian Silly bakal nyerang satu musuh. Nah, tambahan speed ini tuh bakal berlangsung selama 2 giliran. Jadi Silly itu secara nggak langsung udah dapat penambahan speed ya. Jadi ini akan mempengaruhi buildnya si Silly. Untuk ultimate, Silly bakal memilih satu target musuh dan dia bakalan masuk ke status amplification. Jadi damage dia langsung di boost. Habis itu dia bakal nyerang musuhnya itu, dan ya itu damage-nya sakit banget untuk pemula ya, damage-nya sakit dan itu single target. Nah, kemudian untuk beberapa talent tambahannya, dimana yang pertama ada next sight, yang dimana bakal mengurangi peluang untuk diserang musuh alias Silly bakal jarang digebuk musuh. Terus yang kedua ada like rate, yang dimana saat dalam status amplification Silly bakal mendapatkan quantum resistant penetration sebesar 20%. Dan gue bakal sindir dikit quantum res penetration itu apa. Jadi quantum res penetration itu simpelnya adalah resisten quantum musuh itu bakalan dibobol sama Silly sebesar 20%. Ya, itu simpelnya. Terus yang ketiga ada pink wave, yang dimana ini bakalan mendahulukan aksi Silly sebesar 20% setelah Silly menggunakan basic attack. Ya, jadi kalau SP kalian habis, kalian basic attack, Silly bakal dapat 20% pendahuluan aksi. Untuk tekniknya, Silly bakal memasuki mode kamuflase, dia tidak bisa dideteksi musuh, dan saat masuk ke battle dengan teknik ini, maka Silly bakal langsung masuk ke status amplification. Dan ya, itu aja. Oke, jadi untuk prioritasan level, maka prioritaskan ultimate dan talentnya terlebih dahulu, karena itu bakal menjadi sumber damage utama dari si Silly. Kemudian skill, dan baru terakhir adalah basic attack. Dan jangan lupakan untuk up juga talent-talent kecilnya. Ya, itu aja. Untuk icon terbaiknya jelas di bagian bintang 5. Yang pertama adalah signature dia, yaitu In the Night, yang bakal meningkatkan crit rate-nya Silly, dan jika speed penggunanya itu di atas 100, maka akan meningkatkan damage basic attack dan skillnya, sekaligus bakal meningkatin lagi crit damage ultimate-nya, dan efek ini bisa ditumpuk sebanyak 6 lapis. Ya, bagus banget. Yang kedua ada Sleep Like the Dead, yang bakal ningkatin crit rate penggunanya, dan juga bakal meningkatkan crit rate sebesar 66% jika basic attack dan skill pengguna itu nggak nge-crit. Dan efek ini tuh bakal kepicu cuma sekali dalam 3 giliran. Ya, it's okay lah. LC ketiga yaitu kapal atau Soaring in the Stellar Sea, yang bakal ningkatin crit rate dan bakal meningkatkan crit rate lagi kalau HP musuh itu di bawah atau sama dengan 50%. Dan setelah mengalahkan musuh juga, kita dapat penambahan attack yang cukup bagus ya. Untuk bintang 4, gue bakal pilih yang pertama adalah Swordplay, yang bakal ningkatin damage kepada musuh yang sama, dan ini tuh bakal bisa ditumpuk sebanyak 5 lapis. Dan untuk yang kedua di bintang 4 ada River Flow in Spring, yang bakal meningkatkan speed dan damage yang diakibatkan pengguna. Tapi jika HP pengguna berkurang alias penggunanya itu diserang, maka akan hilang efeknya. Dan River Flow in Spring ini ketergantungan dengan karakter Preservation atau karakter shield. Oke, dah itu. Selanjutnya kita akan bahas dari untuk relic terbaiknya si Silly. Untuk saat ini cuma ada satu, yaitu yang the one and only 4 set Genius of Brilliant Star, yang bakal meningkatkan 10% quantum damage, dan 4 setnya bakal memberikan damage boost dengan cara mengabaikan defense musuh sebesar 10%, dan jika musuh memiliki weakness quantum maka akan meningkat lagi sebesar 10%. Dan simpelnya dengan Genius of Brilliant Star kalian dapat 20% ignores defense atau mengabaikan defense musuh sebesar 20%. Dan untuk set yang mungkin ya bisa kalian jadikan sementara, yaitu kalian bisa gunakan 2 set Genius of Brilliant Star dengan 2 set attack bebas nyata, dan cari substat yang terbaik. Untuk planar setnya bakal ada 3,
tergantung playstyle kalian. Untuk playstyle kalian yang fokus dengan damage ultimate, maka 2 set Inner Salvo bakalan jadi bagus banget buat kalian, dimana ini bakalan meningkatkan 8% crit rate-nya si Seele dan bakal ningkatin 15% damage ultimate dan serangan lanjutan jika crit rate-nya si Seele itu 50% atau selebihnya. Dan untuk relic set yang kedua adalah Rutilan Arena. Ini bakal ningkatin damage, skill, sama basic attack si Seele kalian, dimana meningkat 2 setnya bakal meningkatkan 8% crit rate dan bakal meningkatkan 20% damage basic attack dan skillnya si Seele jika pengguna planar ini memiliki crit rate 70% ke atas. Tiga adalah 2 set Glamot yang bakal meningkatkan 12% attack, dan ketika speed pengguna itu di 135 atau di 160, maka damage yang diakibatkan pengguna bakal meningkat sebesar 12 atau 18%. Dan ini bagiku cukup gampang dipicu jika kalian gunakan si Seele. Untuk stat reliknya adalah di badan kalian gunakan crit rate atau crit damage sesuai rasio kalian. Untuk di sepatu kalian bisa gunakan attack, tapi untuk pengguna Glamot gue lebih nyaranin kalian buat pakai speed. Dan untuk planarnya kalian pakai quantum damage bonus atau pakai attack, tapi yang jelas gue lebih saranin kalian pakai quantum damage bonus. Untuk link robnya kalian jelas pakai attack, dan biar tetap statnya kalian kejar crit rate dan crit damage dan kemudian attack. Dan untuk minimum statnya attack kalian bisa cari sedapatnya atau kalau bisa di atas 2000. Kemudian untuk crit rate-nya kalian bisa kejar di 70 sampai 80% karena ya Seele itu crit issue banget. Dan untuk crit damage kalian bisa kejar di angka 120 sampai dengan 150 saja. Itu sudah sangat baik ya. Dan untuk pengguna Glamot, gue sangat menyarankan kalian kejar speed di angka 145 karena ya kalian ingin dapat full buff dari Glamot tersebut, yaitu peningkatan damage sebesar 18%. Ya, semangat. Dan untuk timnya untuk tim terbaiknya Seele jelas adalah tim Mono Quantum, yaitu dengan Seele, Silver Wolf, Sparkle, dan yang keempat adalah si Fusuan. Ya, ini adalah tim terbaiknya si Seele, yaitu Mono Quantum. Tapi ada juga tim Seele yang nggak kalah dari itu, yaitu Seele Hyper Carry, dimana tim ini terdiri dari Seele, Brunya atau Sparkle, kemudian kasih Ting Yun atau ya Asta boleh, atau hanya boleh, pokoknya support. Kalian juga bisa tambahin juga Sparkle kalau kalian mau. Dan untuk sustainnya kalian bisa pakai Fusuan, Wowo, ataupun Natasha. Dan ya itu aja dari gua, dan semoga kalian cepat dapat Seele-nya karena gua nggak mau idolon satu sendirian. Bye bye, makasih buat yang udah nonton. Nama gua Robby, see you next time.